Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi anak-anak Ibu. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah sehat juga. Sebelum kita memasuki pelajaran kita hari ini, kita berdoa ya. Dipimpin Sayati. Coba Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baiklah, sebelum kita mau mulai pelajaran, Ibu absensi dulu ya. Iya, Bu. Riyado, Hadir, Bu. Husna. Hadir, Bu. Siapa yang tidak hadir? Nila Rizky. Bu. Kenapa dia? Sakit, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran juga, ada baiknya Ibu memberikan sedikit motivasi kepada anak-anak Ibu ya. Iya, Bu. Pelajaran kita hari ini tentang interaksi, di mana pembelajaran ataupun pelajaran ini sangat bermanfaat jika kita ingin belajar, karena kita belajar dikaitkan dengan sampai ke yang lahat, kata-kata yang tidak pernah kita lari dari itu, karena dari mulai kita belajar sampai kita ke yang lahat itu kita belajar tentang yang namanya pembelajaran, mulai dari pembelajaran hidup, pembelajaran sekolah, pembelajaran semua yang ada kita temui pada kehidupan kita. Ibu hanya ingin memberikan saran kepada kalian, rajin-rajin belajar itu paling utama, karena belajar ini sangat bermanfaat sampai kita nanti ke liang lahat, karena sakitnya sekarang tidak ada bandingnya kepada sakitnya kebodohan. Sekian dari Ibu, motivasi dari Ibu. Kita lanjut ke materi kita selanjutnya. Ada yang tahu apa materi kita selanjutnya hari ini? Ada, Bu. Apa itu? Interaksi sosial, Bu. Bagus, interaksi sosial. Baiklah, di sini Ibu akan menerangkan kepada kalian pembelajaran kita hari ini, interaksi sosial. Di mana interaksi sosial ini, ada yang tahu apa itu interaksi sosial? Ada, Bu. Coba kepada saudari Ibu Husna, apa itu interaksi sosial? Tahu? Interaksi sosial ini adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Contohnya individu dengan individu ini sangat kita temui di dalam kehidupan masyarakat kita. Ibu dengan kalian itu adalah individu dengan kelompok. Jika kalian dengan kelas sebelah, kelompok dengan kelompok, dan Ibu bersama bersama Bapak Rashid tadi, itu adalah kami individu dengan individu. Itu yang dimaksud dengan hubungan individu dengan individu. Baiklah, ciri-ciri interaksi sosial ini ada dua. Yang pertama itu ada pelaku dengan jumlah lebih dari 3 orang ataupun 2 orang. Interaksi sosial ini tidak bisa dibilang hanya dengan 1 orang. Jika hanya ada 1 orang, itu tidak terjadi yang namanya reaksi interaksi sosial. Tidak ada yang namanya feedback, ataupun feedback ini umpan balik, ataupun Ibu ngomong sendiri seperti orang gila lah kita bilang, itu tidak bisa berinteraksi dengan orang. Yang kedua, ada yang namanya ada komunikasi antar pelaku. Antar pelaku ini ada menggunakan simbol-simbol. Contohnya di dalam kehidupan kita ini ada yang namanya, maaf cakap, yang tidak bisa ngomong, itu dia memberikan simbol ataupun isyarat dari postur tangannya, itu dinamakan dengan simbol-simbol. Yang ketiga, ada syarat terjadinya interaksi sosial ini, hubungan pihak satu dengan pihak lain tidak saling bersentuhan, tetapi tidak saling bersentuhan, tapi mereka berkomunikasi. Contohnya kita sekarang tidak bersentuhan kan,
tapi kita saling komunikasi. Itu yang dinamakan dengan hubungan pihak satu dengan pihak lain tidak saling bersentuhan. Yang kedua, kontak sosial, di mana kontak sosial ini terbagi atas dua. Kontak sosial ini yang pertama kontak sosial primer. Kontak sosial primer ini adalah kontak sosial yang dilakukan secara langsung. Contohnya, ini kita sekarang sedang berada kontak langsung ataupun saling tatap muka. Yang kedua adalah kontak sosial sekunder ataupun tidak langsung. Contohnya melalui internet, melalui HP, melalui laptop. Sekarang bisa tapi tidak bersentuhan ataupun bertatapan muka. Itu yang dilakukan. Itu yang dinamakan dengan kontak sosial sekunder. Baiklah, yang kedua ini ada yang setelah kontak sosial ada yang dinamakan komunikasi. Ada yang tahu apa itu komunikasi? Baiklah, Ibu akan menjawab. Komunikasi ini adalah suatu proses penyelesaian ataupun penyampaian pesan ataupun permasalahan pesan individu dan ke individu lain. Contohnya, sekarang ini Ibu dengan berkomunikasi dengan kalian dengan menyampaikan pesan. Komunikasi ini dibagi atas menjadi dua, verbal dan non verbal. Verbal ini adalah komunikasi secara tertulis ataupun seperti berbicara, surat menyurat. Itu yang dinamakan dengan komunikasi verbal. Sedangkan non verbal ini adalah komunikasi dalam menggunakan simbol ataupun gestur tubuh. Seperti yang Ibu bilang tadi, ada seorang yang cacat, dia tidak bisa bicara tapi dia tahu apa arti makna dari gestur tangan dia. Dia mempunyai kelebihan dalam menyampaikan pesan melalui tangan. Baiklah, kalian paham apa itu interaksi sosial? Paham, Bu. Paham. Baiklah, sebelum Ibu memasukkan pertanyaan, Ibu ingin bertanya kepada kalian tentang interaksi sosial. Siapa yang tahu, angkat tangannya, anak-anak? Iya, Iya, Bu. Bu. Siapa yang tahu apa contoh di sekitar kita lah? Apa contoh dari interaksi sosial ini? Coba angkat tangan. Saya, Bu. Saya, Bu. Riado? Contohnya pedagang dan pembeli, Bu. Iya, bagus. Pedagang dan pembeli. Seperti yang kita ketahui, pedagang dan pembeli ini selalu yang namanya interaksi sosial. Jika tidak ada yang namanya interaksi sosial antara pembeli dan penjual, tidak mungkin dia ingin sesuatu tapi tidak bisa berinteraksi. Contohnya, dia ingin membeli barang ataupun membeli peralatan, itu tidak akan bisa tanpa adanya namanya interaksi sosial, tidak ada namanya komunikasi. Interaksi ini sangat penting di dalam dunia ini. Siapa yang tahu apa lagi tambahan dari contoh interaksi sosial? Coba angkat tangan. Saya, Bu. Husna, coba nak, apa contoh dari yang di sekitar kamu yang kamu ketahui tentang interaksi sosial ini? Seperti kita, Bu, ada ibu guru, ada muridnya, Bu. Betul sekali, bagus, pintar anak Ibu ya. Interaksi sosial ini contohnya juga seperti kita saat ini. Ibu melakukan pembelajaran dan menerangkan kepada kalian tentang interaksi sosial, dan kalian sebagai murid menerima pesan ataupun pembelajaran dari Ibu, dan kalian menyanggah apapun yang Ibu bilang, dan kalian mengerti apapun yang Ibu bilang. Kalian tahu apa itu interaksi dari interaksi Ibu, dari komunikasi Ibu, apa yang Ibu sampaikan. Oke, baiklah, sebelum kita ini udah mau tutup, udah mau habis waktu kita, sebelum kalian kita tutup pembelajarannya, ada yang tahu, ada yang belum tahu apa itu interaksi sosial? Biar Ibu terangkan apa yang tidak kalian ketahui tentang interaksi sosial. Udah tahu, Bu. Udah tahu. Udah tahu ya. Oke, pintar, tadi anak-anak Ibu udah bisa menjawab. Pintar. Minggu depan kita mempelajari tentang kemiskinan. Tentang kemiskinan ini sangat posesif ataupun di dalam dunia yang sekarang ini, dari negara maju, negara berkembang, kemiskinan ini tidak luput dari yang namanya masyarakat. Ibu ingin minggu depan kalian membahas tentang kemiskinan ini. Ibu langsung bertanya kepada kalian. Kalian harus
kalian harus tentang kemiskinan ini, kalian harus fokus kepada kemiskinan ini dan tahu semua apa materi kita tentang kemiskinan. Kalau ibu bertanya kalian tahu jawabannya ya. Iya, Bu. Yang sebelum kita mau menutup lagi, ibu ingin memberikan tugas. Ingat, tugas sangat penting bagi kita anak-anak, karena ibu tidak mau ada anak-anak ibu yang nonton TV, ada anak-anak ibu yang berkeliaran. Itu kalau malam diwajibkan belajar, karena jika kalian belajar kalau malam, otak kalian akan menyaring apa yang kalian tulis. Ibu ingin interaksi sosial ini, apa yang disampaikan kalian rangkum semua dalam satu buku. Besok ibu, minggu depan ibu lihat bagaimana interaksi sosial, tentang interaksi sosial kalian yang kalian tulis ya. Iya, Bu. Oke, baiklah. Sampai sini mata pelajaran kita hari ini. Mohon maaf jika ibu salah, ada salah-salah kata. Iya, Bu. Mudah-mudahan sehat-sehat ya. Iya, Bu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi